Bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada. Meski tanpa Teman-teman semuanya, kita akan ngobrol-ngobrol cepet aja ya, karena pasti udah pada lapar, pasti udah pengen pegang-pegang kain-kain dan baju-bajunya batik chic. Jadi gini, kita kalau ditanya umurnya berapa, kita bilang aja usia ranum ya. Pokoknya kita lagi ranum dan lagi hot-hotnya, hot flash ya kan. Pokoknya kita ranum. Nah terus di usia ranum ini kita tuh seperti wine. Jadi semakin nambah umurnya itu semakin berharga, semakin priceless ya. Terus disautin begini, iya perawatannya juga makin mahal. Saya bilang gini, salah, jangan kayak orang susah kalau bilang perawatan mahal kesannya nggak mampu ya kan. Seleranya semakin bagus, lihat aja kan anda pada didandanin. meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam berjua satukan kisah kita bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan kata yang ku mau kau untukku. Kenapa kita membuat acara ini? Pertama karena kangen sama teman-teman di sini. Karena bisa kumpul lengkap, dan ini adalah pertama kali setelah COVID ya, kita punya kesempatan untuk bisa bertemu. Nah sekarang saya nanya nih, ini sekarang baru pertanyaan yang penting. Pokoknya harus brok biar pada dengerin. Nah sekarang dengarkan. Gini loh Mbak, gimana ya rasanya masuk ke usia yang sekarang? Mbak nulisnya usianya lain, saya bilangnya usia yang sekarang. Oke. Masuk ke dalam sebuah fase keranuman baru. Saya melihat gini, saya di usia ini merasa lebih damai, lebih tenang, lebih bisa menjaga jarak dengan diri sendiri, lebih bisa punya waktu karena juga pekerjaannya mulai bisa ditata, ambisinya juga mungkin bisa ditata, lebih bisa menerima kekurangan orang lain, kekurangan diri saya sendiri, dan juga tidak berharap bahwa dunia itu sempurna. Dan saya melihat dari teman-teman di sini ya, bahwa kita tuh nyaman dengan waktu ya. Kalau dulu tuh selalu target gitu ya, dan itu target tuh ngejar kita tuh luar biasa, melelahkan. Mungkin yang muda-muda memang harus tetap kejar target, tapi udah usia ini kita rasanya kok enak ya, bisa ngelihat sesuatu tuh santai, bisa ngelihat tidak ngejudge orang. Dan aku mulai belajar stoikisme ya. Oke. Itu kan baca YouTube, dengerin YouTube banyak-banyak, ketemu sama Cit Nan Han, lihat tiba-tiba dia tadi pagi saya jam 2 kebangun karena lapar. Dia ngomong soal healing, self healing. Saya dengerin sambil saya minum jus, saya lihat gila ya. Dia bilang sesuatu yang sangat menarik. Apa tuh Mbak? Apa tuh Mbak? Dengarkan karena ini suaranya harus di gitu. Kita hidup di dunia yang sangat penuh dengan konflik, sangat penuh dengan problem, sangat penuh dengan ketidaksempurnaan sejak kita lahir. Kita hidup dalam satu conditioning. Orang tua kita mungkin yang tidak perfect, orang kita yang itu
sehingga kita selalu hidup dengan penuh ada stres, ada struggle gitu. Tapi sebetulnya kita bisa healing ourselves dengan salah satu cara, yaitu meditasi dan breathing. Karena mind, body, and soul ya. Soulnya itu, bodinya memang ada di sini, tapi yang menghubungkan body dengan soul adalah mind. Yang satu-satunya yang bisa kita kontrol dalam hidup kita adalah nafas. Jadi kalau kita ada masalah, kita bernafas, inhale, exhale, itu akan membawa kita kepada mindfulness. Dan kalau kita sudah mindful, mau ada 1000 masalah di depan kita bisa lebih tenang. Aku terharu dengarnya karena breathing technique mindfully itu adalah teknik terapi yang pokoknya sekarang lagi gencar banget saya berikan, saya bantukan ya. Kalau ngajarin kesannya belagu banget ya, saya bantukan kepada teman-teman yang datang ke saya, termasuk yang kemarin Mbak nonton di TV itu ya, dan ya bagus kan gitu jadinya. Nah, saya masih ke Mbak Uti dulu ya, Mbak Dini ya. Mbak, apakah tadi keuntungan udah, tapi tantangan terbesar, keuntungannya kan udah ya, jadi bisa lebih adem sama diri, peaceful, bisa mengenali di luar dari kebiasaannya, ada hal-hal baru, to more adventures, more new thing to explore. Tantangan terbesarnya apa ya, Mbak? Tadi again menundukkan keambiaran, kan suka ambiar. Iya. Tiba-tiba pengen ini, masih aja kayak dulu. Sebenarnya setiap hari kita tuh nggak pernah growing old, tapi growing up juga enggak. Jadi tetap aja kayak anak-anak, ada bagian dari kita sendiri yang sangat kanak-kanak gitu ya, yang selalu keluar terus tiba-tiba moody ya. Mungkin aku emang harus ke psikolog. Tapi saya pikir semua orang punya itu ya. Jadi ups and downs. Dan aku kadang-kadang yang lucunya, aku ngobrolnya sama anakku yang umurnya 26 tahun. Dan aku I'm being honest aja, aduh I feel this and that gitu ya. Dan dia cuma bilang gini, it will pass ibu, it will pass. Life is just like that gitu. Aduh keren banget. Jadi aku bilang, kamu bakat nih jadi terapis gitu ya. Karena dia selalu bilang, ibu pada 26 tahun ya, apa yang dia tahu. Aku yang segini aja masih ngerasa, ini apa sih kayak gini ya, suka marah dan segala macam. Ya udah, akhirnya tantangannya adalah kembali ke diri sendiri, menerima diri, melihat sesuatu tidak berlebihan, tidak pengen hebat, tidak pengen apa-apa lagi. Yang penting berbuat yang terbaik untuk situasi itu. Gitu. Menjadi lebih present, here and now, ya, and realistic, luar biasa. Ayo kita tepuk tangan dong. Ini padahal ya, kesannya curhat-curhat doang. Kita lagi menjalani sesi terapi berjamaah nih teman-teman. 3 psikolog, gitu. Sekarang gini, kepada Mbak Dini dan Mbak Uti, ya. Gimana ya? Kan tadi Mbak Uti bilang, di sini tetap muda, tetap aja ada ambiarnya dan sebagainya. Tapi saya sekarang lebih punya daya untuk merapihkan keambiaran itu dan menjadi lebih fokus, being present, mindfully, gratefully gitu ya. Artinya juga memiliki kualitas kedamaian aja muda. Dan kalau kelihatan dari penampakan kan muda kan? Ayo, siapa berani bilang enggak? Ya, muda. Oke. Saya tuh juniornya Mbak Uti ya. Dulu saya inget banget tuh ya, kalau Uti Raharjo datang ke kampus, kalau ini kan ibu dosen yang wah kelihatan, wah nganga semuanya. Kalau Mbak Uti tuh tahu-tahu ada aja. But ini kesaksian. She was one of the most beautiful mahasiswi Fakultas Psikologi. Cuman dia kagak pernah berasa. Ya, dia kagak pernah berasa gitu. Saya sampai gini, saya suka nempel-nempel tapi dia nggak berasa. Waktu itu kan kembang pete. Nah, sekarang pertanyaan gini. Iya, saya pernah ditanya wartawan kan kayak gini, Mbak pasti waktu muda lebih cantik. Enggak, saya cantikan sekarang. Jangan suruh balik, dulu saya kayak kembang pete. Kembang pete tapi yang hitam, kayak di pilox gitu. Habis sukanya main layangan ya, main ke pasar Senen gitu. Udahlah pasar ular gitu. Mbak Uti, Mbak Dini. As I see, I witness how you grow, you both growing so fabulous, amazingly fabulous, ya.
nangis nih gue. Mbak, gimana ya caranya that you still have that youth in mind, Mbak? Mbak Dini Iya. dulu harus gitu, Mbak Uti. Sebenarnya seperti yang Uti alami ya, ketika kita bertambah usia kita menjadi senior, kita menjadi lebih aware terhadap diri kita sendiri ya. Saya juga orangnya kan selalu punya ide dan punya kemauan dan harus perfect gitu ya. Nah itu akhirnya saya rem, kita lebih ke dalam dan saya mulai mendengarkan hal-hal yang lebih spiritual ya. Dan di situ kalau kita bicara bahwa semua kehidupan kita dasarnya adalah cinta. Oke, it's love. Jadi cinta itu adalah dasar daripada kehidupan kita dalam apapun gitu ya. Dan nafas Iya. tadi Mbak Uti udah memberikan bahwa nafas itu penting. Kalau menurut saya ada tambah nafas itu menunjukkan kebesaran Tuhan. Kalau kita tarik nafas, itu kita menghirup semua kebaikan, semua cinta. Kita keluarkan semua keburukan yang kita keluarkan. Jadi akhirnya hidup kita itu full of cinta sebetulnya ya. Oke. Itu yang membuat akhirnya kita berpikir positif. Kita bersyukur, berpikir positif. Hingga kita nggak aduhaikan lagi hal-hal yang sepele-sepele gitu, yang kecil-kecil ya. Karena itu adalah bagian daripada hidup yang sebetulnya ada di situ untuk mengasah diri kita. Jadi misalnya nih, yang cinta ini ya, ada orang yang mungkin sulit buat kita dan kita, nih orang kok ngeselin ya. Karena kita lihat dari sudut pandang tadi. Iya. Tapi kita lihat Pak, untungnya ada orang itu di sini ya. Saya bisa menunjukkan bahwa saya belajar dari dia. Karena saya merasa belajar dari dia, saya bersyukur untung ada dia ya. Karena dengan ada dia membuat saya menjadi lebih baik lagi. Dan itu dasarnya adalah cinta. Jadi itu yang membuat kita akhirnya menjadi lebih nyaman. Terus kalau kita bertambah usianya, itu yang tinggal di kita sebenarnya adalah wisdom. Kalau kecantikan fisik udah lewat lah ya. Tapi Belum, masih tetap. maksudnya kulitnya tuh ngikut, kalau dibawa kemarin ngikut, ini ngikut gitu ya. Kalau masih muda kan kecoklnya kan Saya tarik kayaknya ini. udah mulai ngikut-ngikut Ya, juga ngikut nih. gitu ya. 50+. Jadi yang sisa kita hanya brain sama wisdom. Itu yang ditanyakan oleh lingkungan kita. Iya. Jadi tadi tanyanya saya nggak berpikir untuk botox atau operasi karena saya pikir kenapa itu yang mesti jadi pusat perhatian saya, itu udah lewat. Kulit muda kencang itu miliknya anak-anak kita ya. Sekarang kita manfaatkanlah apa yang kita punya, pengalaman kita. Itu sebagian daripada wisdom. Nah kayak dua orang dulu murid saya itu benar-benar loh, guru kucing berdiri, murid kucing berlari, lebih jago dari saya sekarang. Ya, Berlari saya sama bangga. ngepot. Saya bangga jadinya ya. Makasih, Mbak. Jadi itu yang saya. Thank you, Mbak. Mbak Uti. Saya again balik ke Chit Nhan Hanh, itu bagus banget. Dia bilang, there's no happiness without suffering. Kita sering ya, saya sendiri sebagai murid psikologi bertanya, saya bisa nggak ya heal myself dari mungkin trauma masa kecil. Sedikit saya singgung, saya itu anak angkat. Saya diangkat umur 4 tahun. Tapi saya nggak dikasih tahu bahwa saya diangkat. Saya diangkat oleh tante saya. Nah, tante saya tuh galaknya luar biasa, sementara ibu saya tuh yang santai, yang saya masih dipeluk 4 tahun udah dibawa ke Jakarta dari Solo, dan saya mungkin ada trauma di situ. Dan caranya tuh saya denger sih tapi tadi Chit Nhan Hanh tuh bilang there's no happiness without suffering. So olahlah sufferingmu menjadi sesuatu yang membuat kamu merasa happy, dan itu tuh benar. Without suffering I cannot feel so ini. Jadi aku kemudian tidak lagi menghujat kemalangan, kesusahan. Itu adalah bagian atau proses atau kesempatan Tuhan yang berikan kepada kita Untuk ada kemalangan, untuk menjadi, untuk ada kayak gituan. Jadi sebenarnya tidak ada yang hidup perfect dan tidak ada kebahagiaan, sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya tidak adanya rasa kesedihan. Jadi kita harus jangan terlalu ini. Adanya joy bisa, tapi bahagia itu kalau orang Jawa bilang mengkeret. Selalu pengen lagi, udah bahagia segini nggak bahagia lagi, naik lagi, pengen lagi, jadi nggak akan. Jadi grit lama-lama ya kalau nggak tahu batasnya. Sementara kesedihan menurut orang Jawa itu, tadi kebahagiaan tuh mulur, tidak pernah terpuaskan. Saya beli tas nih batik chic, besok lihat lagi beli lagi, pengen nggak ada yang mulur. Nanti begitu sampai lihat, tas gue banyak banget buat apa ya? Gitu. Ternyata itu
adalah manifestasi dari keinginanmu untuk bahagia. Tapi sebenarnya tidak ada yang bisa memberikan itu. Yang ada adalah bagaimana kita mengolah kesedihan menjadi sesuatu yang membuat kita bersyukur. Itu sih saya pikir. Dan satu lagi dong untuk nambah ya, tadi saya tuh barusan baca juga buku tentang self transformation. Kita semua kan diajak ya untuk Self dari transformation. kepompong, dari ulet dulu dong ya. Ulet, Dari telur, kepompong, menjadi kupu-kupu. Kalau kita stay as ulet, kita cuma makan daun. Dan kita nggak kemana-mana. Dan kita bentuknya kayak gitu ya, jelek. Tapi kalau Ginu-ginu. ginu-ginu. Jadi kita punya kesempatan terbang ke sana kemari dan kita bisa makan madu dari mana saja, bukan lagi daunnya, dan kita bisa menyebarkan sari kebaikan. Jadi saya rasa dan self transformation itu dibutuhkan di setiap usia kita. Kita transfer lagi karena setiap kali kita naik up and down. Seperti kata anak saya, that's only cycle of life. You will see that again later. Don't worry. Ada dua hal yang saya catat. Bernafas dan ini profesi nih ya, pekerjaan. Saya tuh nemenin orang banyak banget ya. Itu kalau lagi cerita nyerocos, mungkin teman-teman semua di sini waktu mendengarkan you hold your breath, benar nggak? Nahan nafas. Padahal nafas kan sering ini kan di kitab suci gitu ya, di Quran gitu yang disebutkan kehidupan dimulai ketika Allah meniupkan nafas, betul kan? Jadi menurunkan ruhnya dan itu nafas, dan artinya selama nafas masih di kandung badan kita hidup. Dan hidupnya yang tadi, kalau nggak ada malam maka kita tidak akan melihat pagi. Dengan adanya gelap, kita bisa menghargai terang, cahaya. Luar biasa Mbak Uti. Sekarang sebagai penutup ya, kalau enggak Rati emang seneng ngoceh, bisa 5 hari kagak jalan-jalan, Bo, ya. Oke. Tips Mbak untuk kita. Ini semua adalah all the fabulous ladies, girlfriends, our girlfriends ya. Dalam usia ranum kita, we still have that girl within, ya. Itu yang bikin kita cantik, fabulous, amazing, penuh energi, ambiar sana ngumpul lagi, ambiar sini ngumpul. Kita dandan, dan dandan cantik adalah manifestasi kesehatan jiwa ya. Artinya kita nggak depresi. Yeay! Mbak, tips dari Mbak Uti dulu deh. How to grow old gracefully? Because I also learned a lot from you both. Gimana Mbak? First we have to grow up. Grow up, Mbak. We have to grow up. Oh my God, ini udah grow up. To grow old. Aku nggak ada orang mau jadi tua. Tapi grow up with age itu akan lebih meaningful ya. Dan juga tadi saya bilang temukan diri kita sendiri dan kurangi conditioning yang dihasilkan oleh lingkungan kita. Lingkungan kita kesana kita ngikut. Be yourself, lebih banyak me time, merenung, dan juga membaca. Kalau saya senang banget membaca, karena membaca itu sebuah journey yang saya nggak bisa share, nggak bisa dapat dari YouTube. YouTube ada tuh ininya, ringkesannya ada, tapi tidak pernah mengenyangkan seperti membaca. Jadi membaca itu sesuatu nanti mungkin kalau kita bisa ada klub baca, share itu bisa luar biasa. Iya, membaca and help us to stay smart, because ini kata anak saya yang cowok-cowok ya, smart is sexy, Mom. Gitu. Mbak Dini silakan Pak. Ya, sebetulnya ya kalau kita lihat yang sama ya, artinya kita mesti mencintai diri kita. Jangan mau jadi orang lain. Karena diri kita itu adalah yang baik, yang sempurna. Carilah kelebihan yang ada di diri kita, syukuri. Karena itu adalah sesuatu yang membuat kita mempunyai suatu ciri. Yang seringkali kita lihat bahwa kita seperti orang lain, kita lupa bahwa banyak ciri diri kita yang sangat baik. Temui, be happy, bersyukur bahwa diri kita adalah yang seperti ini ya. Dan juga bergaul. Ya. Thank you Mbak. Jangan berhenti bergaul dan merasa diri, ini yang saya sering temukan ya, mau nggak periksa, aduh saya sendiri kan sebetulnya punya masalah dengan kaki ya. Jadi jangan bilang yang muda-muda aja deh, kita udah tua, jangan deh kita mesti istirahat.
Makanya kalau punya ibu yang udah tahu, jangan bilang kasihan dia suruh istirahat, dia kan udah tua. No, justru kita mesti berikan kesempatan supaya dia menggunakan mind-nya, supaya sinaps-sinaps di otak nggak copot. Kita lupa karena kita nggak gunakan, akhirnya sinapsnya copot. Jadi kita mesti selalu up to date dengan apa yang terjadi. Karena apa? Kalau kita up to date, ngobrol sama cucu kita tuh nyambung. Yeay. Nggak dibilang nenek kita ini nggak ngerti apa-apa. Iya. Dan bisa berinteraksi dengan cucu. Kebetulan cucu saya yang paling besar kan, 2 udah remaja ya, yang satu udah 16 tahun, satu lagi 15 tahun, dan yang kecil-kecil ada 7 ya. Itu mereka bisa diskusi sama neneknya, nggak pernah dibilang bahwa neneknya itu kuno gitu. Karena kita keep in touch dengan apa perkembangan yang ada, nggak menganggap itu bukan urusan kita lagi, kita udah tua, biar aja yang muda-muda. No, keep in touch terus ya, karena itu akan sangat menyenangkan pergaulan, ngobrol dengan cucu kita yang udah remaja dan menganggap kita itu nggak kuno. Kayak misalnya cucu saya yang laki ini, dia bilang kenapa semua orang ngerti saya mau jadi gamer. Saya baca sampai nonton film di Netflix yang namanya Go Squid. Di itu saya belajar ternyata gamer itu tidak mudah, mesti berpakai pemikiran yang sangat kuat. Hackers lawan hackers. Terus saya cek juga di Amerika, sekarang anak SMA itu sudah harus punya mata pelajaran gamer. Kenapa? Supaya dia keep in touch with metaverse, with technology. Nah, sampai cucu saya lagi bilang kenapa ya dari semua orang yang saya ajak ngomong yang ngerti nenek saya. Karena kita keep in touch dengan apa yang terjadi. Nah, itu yang membuat kita selalu bisa berkembang dan seniority kita juga mempunyai makna gitu. Luar biasa, tepuk tangan ya. Hari ini semuanya daging, nggak ada tetelan, dagingnya wagyu, Kobe lagi ya, luar biasa. Artinya, Nov, mesti sering dong bikin acara kumpul-kumpul kayak begini, biar sinaps kita meletus